di soal nomor 91 adalah nilai X min Y. Maka kita perlu mencari nilai X dulu, lalu nilai Y. Berdasarkan gambar kita tahu bahwa X adalah 110 derajat. Dan pada sebuah layang-layang total sudutnya adalah 360 derajat. Maka ketika ditanyakan sudut Y, untuk menemukan Y adalah 360 derajat dikurang dengan 110 derajat dikurang juga dengan 110 derajat dan 98 derajat, sehingga kita peroleh Y-nya bernilai 42 derajat. Karena yang ditanyakan X min Y, maka X min Y adalah 110 derajat min 42 derajat. Jawabannya adalah 68 derajat. D. Oke, kita lanjut ke nomor 92. Saya gambarkan layang-layang ABCD karena berdasarkan soal bahwa sudut A besarnya sama dengan sudut C sesuai dengan gambar yang saya buat, itu nilainya adalah 108 derajat. Dan sudut B berbanding sudut D sama dengan 4:5. Misalkan B adalah 4X dan D kita misalkan sebagai 5X, maka besar sudut B yang ditanyakan ya. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah layang-layang total sudutnya adalah 360 derajat. Kita akan masukkan nilai A, B, C, dan D-nya. Sudut A sama dengan 108, B kita ganti 4X, C-nya 108 derajat juga, dan D 5X. Semuanya bertotal 360 derajat. Sehingga kita bisa temukan bentuk persamaan linear satu variabel, 216 derajat per 9X sama dengan 360 derajat. 9X sama dengan 144 derajat, maka X nilainya adalah 16 derajat. Tapi yang ditanyakan di soal adalah besar sudut B, ini baru nilai X-nya saja. Maka besar sudut B adalah 4X sesuai dengan pemisalan. 4 dikali 16 derajat sama dengan 64 derajat. Kunci jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 93. Luas sebuah layang-layang adalah 135 cm persegi dengan D1 diketahui 18 cm, D2 yang ditanyakan. Kita tahu rumus luas layang-layang adalah D1 kali D2 dibagi 2. Kita ganti nilai luasnya dengan 135 cm persegi, D1-nya kita ganti dengan 18 cm. Dari sini kita bisa menemukan nilai D2-nya adalah 135 cm persegi dibagi 9 cm, maka D2 sama dengan 15 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 94. Luas layang-layang rumusnya adalah D1 kali D2 dibagi 2. Ini yang ditanyakan hanya luas layang-layang ya. Jadi kita tinggal masukkan saja D1-nya 8 cm, D2 12 cm. Kita bagi 2, maka kita peroleh luas layang-layang adalah 48 cm persegi. Kunci jawabannya D. Nomor 95. D1 berbanding D2 adalah 4 berbanding 5. Kita beri pemisalan lagi, misalkan D1-nya 4X, D2-nya 5X. Luas layang-layang kita tahu rumusnya adalah D1 kali D2 dibagi 2. Dan diketahui dari soal bahwa luas layang-layang 90 cm persegi, maka 90 cm persegi sama dengan 4X kali 5X dibagi 2. Hati-hati ketika kita mengalihkan 4X kali 5X, jawabannya bukan hanya 20X tapi 20X kuadrat. Dan kita punya di sini 20 dengan 2 tentunya bisa saling membagi ya. Maka kita punya 90 cm persegi sama dengan 10X kuadrat. Nilai X kuadratnya adalah 9 cm persegi, X-nya 3 cm. Yang ditanyakan di nomor 95 adalah panjang salah satu diagonalnya. Kita cukup cek aja, D1 4X berarti nilainya sama dengan 12 cm. D2 5X berarti senilai dengan 15 cm. Berdasarkan jawaban yang muncul adalah 12 cm, jawabannya yang B. Nomor 96. Nah, ini spesial karena layang-layang ini terbentuk dari segitiga siku-siku ya. Yang ditanyakan adalah luas layang-layang. Sebagian besar mungkin bingung karena tidak ada diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Tapi saya akan coba pecah gambar ini bahwa sebenarnya layang-layang ini terbentuk dari dua segitiga siku-siku.
yang kiri dan kanan, segitiga BAD dan segitiga BCD. Oke, saya coba rotate gambarnya sehingga kita punya ini sebenarnya bentuk segitiga siku-sikunya kalau kita putar. Ya. Yang ditanyakan di 96 adalah luas layang-layangnya. Maka kita perlu menemukan dahulu BC ataupun AB, karena sama, cukup salah satu yang kita cari ya. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurang DC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 17 cm dikuadratkan dikurang 8 cm dikuadratkan. Sehingga kita peroleh nilai BC-nya adalah 15 cm. Nah, gunanya apa BC ini? BC ini berguna sebagai alas pada segitiga siku-siku ini. Karena tadi saya bilang untuk mengetahui luas layang-layang kita tidak bisa menggunakan rumus D1 kali D2 bagi 2, tapi luas layang-layang ini sama dengan 2 kali luas segitiga siku-siku. Sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 15 cm, tingginya 8 cm. Sehingga kita punya luas layang-layangnya adalah 120 cm persegi. Jawabannya adalah B, maaf D, delta ya. Nomor 97. Layang-layang ABCD dengan keterangan-keterangan gambar yang seperti pada gambar, yang ditanyakan adalah luas layang-layang ABCD. Kalau kali ini layang-layangnya tidak dibentuk dari luas segitiga siku-siku ya. Jadi luas layang-layang ABCD, kalau gambar ini kita pecah ya, kita bisa peroleh dua segitiga ADC. Nah, segitiga ADC ini kita bisa pecah juga menjadi dua segitiga siku-siku ya. Tujuannya apa sih? Karena yang ditanyakan di 97 itu adalah luas, berarti kita butuh diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1-nya kita sudah punya, yaitu 24 cm. Diagonal 2 adalah AC. AC itu terbentuk dari AO dan OC. Mari kita cari nilai AO-nya terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita peroleh nilai AO adalah 16 cm. Sementara OC atau CO, kita peroleh nilai CO-nya adalah 5 cm. Nah, karena AC adalah diagonal 2, itu dibentuk dari penjumlahan 16 cm dan 5 cm. Kita dapat D2-nya adalah 20 cm. Maka, karena D1 sudah ada dan D2 sudah ada, kita bisa cari nilainya. Luas layang-layang ini adalah 24 cm dikali 21 cm dibagi 2, maka bernilai 252 cm persegi. Kunci jawabannya adalah yang C. Nomor 98. Layang-layang PQRS dengan keterangan-keterangannya adalah PR52, PR12 cm, QS 18 cm. Yang ditanyakan adalah keliling layang-layang PQRS. Keliling layang-layang PQRS, saya coba pecah gambar ini jadi seperti ini. Tujuannya apa sih? Karena yang ketika ditanyakan keliling berarti kita butuh mengetahui sisi-sisi pada pada layang-layang ini. Gambar segitiga ini akan saya pecah menjadi dua segitiga siku-siku. Kita butuh mencari PS dan SR. Kita cari PS terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. PS-nya adalah 41 cm. Lalu kita cari SR menggunakan teorema Pythagoras juga. SR-nya adalah 15 cm. Oke. Karena untuk mencari keliling kita butuh PS, SR, RQ dan QP, dan sebenarnya semuanya sudah tersedia. Kita tahu PS sama dengan QP itu 41 cm, SR sama dengan RQ 15 cm. Maka keliling dari layang-layang ini adalah 41 cm, 41 cm tambah 15 cm ditambah 41 dan tambah 15. Kelilingnya adalah 112 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 100. Lagi-lagi kita bertemu dengan layang-layang yang terbentuk dari dua segitiga siku-siku. Oke, kalau ini saya pecah kembali menjadi dua segitiga siku-siku atas dan bawah, PSR dan PQR. Oke, PSR dan PQR. Lalu gambar segitiga siku-siku ini kita rotate ya, kita putar, sehingga karena keduanya adalah segitiga siku-siku yang identik, kita cukup ambil salah satu saja.
Nomor 100 yang ditanyakan adalah panjang QS. QS, di mana QS itu adalah diagonal. Nomor 100 agak sedikit kompleks, banyak informasi yang kita perlu cari di nomor 100, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Pertama, kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui nilai PR yang merupakan diagonal 1. Anggaplah PR diagonal 1 dari teorema Pythagoras ya. Sehingga PR-nya nilainya adalah 15 cm. Oke, maka kita dapat nilai salah satu D1-nya. Yang ditanyakan adalah QS. Untuk menemukan QS, kita butuh cari luas layang-layang dulu dengan menggunakan 2 kali luas segitiga siku-siku. Alasnya ada, tingginya ada, kita masukkan. Maka luas layang-layang 108 cm persegi. Karena kita udah mengetahui nilai 108 cm perseginya, kita balik lagi menggunakan rumus D1 kali D2 dibagi 2. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai QS yang merupakan diagonal 2. Luas layang-layangnya kita tukar dengan 108 cm persegi. D1-nya adalah PR yang sudah kita temukan, D2-nya adalah QS. Oke. Untuk menghilangkan nilai penyebut 2, saya kalikan kedua ruas dengan angka 2 ya, seperti yang bisa kita lakukan. Maka di ruas kiri kita punya 216 cm persegi, di ruas kanan 15 cm kali QS. Maka QS adalah 216 cm persegi dibagi 15 cm. Nilainya adalah 14,4 cm. Jawabannya adalah C. 101. Nomor 101 diketahui BO berbanding OD 5:2. Kita pakai pemisalan X ya. Misalkan BO-nya 5X, OD-nya 2X. Dan diketahui juga AC-nya 16 cm. AC 16 cm yang ditanyakan di nomor 101 adalah keliling. Kita tahu rumus luas layang-layang adalah D1 kali D2 dibagi 2. D1-nya adalah AC, D2-nya adalah BD. Nah, BD ini terbentuk dari BO ditambah OD. Karena BO 5X, OD 2X, maka BD nilainya adalah 7X. Jadi 168 cm persegi sama dengan 16 cm kali 7X bagi 2. Kita bisa membagi 16 dengan 2, sehingga kita punya 168 cm persegi sama dengan 8 cm kali 7X. 168 cm persegi sama dengan 56X cm. X-nya bernilai 3 cm. Itu baru nilai X saja. Yang ditanyakan di nomor 101 itu adalah keliling. Jadi kita perlu mencari BO dan OD dulu ya. BO 5X maka BO itu bernilai 15 cm. OD 2X maka OD itu bernilai 6 cm. Maaf, saya tulis BO-nya 2 kali. Yang kedua ini dimaksudnya adalah OD bukan BO ya. Oke, ini gambar layang-layangnya. Sekarang sudah ada nilai dari setiap sisi yang dibutuhkan. Hampir setiap sisi yang dibutuhkan ya. AD, DC, CB, BA itu yang dicari. Tapi nilai-nilai diagonal 1 dan diagonal 2-nya sudah kita peroleh. Oke, sekarang kita butuh mencari AD ataupun DC. Karena sama, salah satu saja. Kita cari nilai DC. DC kuadrat sama dengan DO kuadrat ditambah OC kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras. Maka DC nilainya adalah 10 cm. Lalu kita butuh mencari nilai AB ataupun BC. Oke. BC kuadrat sama dengan BO kuadrat ditambah OC kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka BC 17 cm dan BC sama dengan AB ya. Oke, untuk mencari keliling kita sudah mempunyai semua informasi yang dibutuhkan. Maka keliling layang-layang ini adalah AD tambah DC tambah CB tambah BA. Kita tinggal masukkan nilai-nilai dari setiap sisinya. Maka kelilingnya adalah 54 cm. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 102. Oke, soal nomor 102 ini juga mungkin belum pernah ya kita pelajari model seperti ini, tapi sebenarnya gampang sekali. Saya coba gambarkan segitiganya. Jadi di soal nomor 102 itu ada dua segitiga sama kaki, yang besar dan yang kecil. Ya. Beruntungnya kita adalah mereka memiliki alas yang sama.
Nah, segitiga sama kaki yang atas, yang besar ABC, itu memiliki sisi 25 cm, BC-nya otomatis AB juga 25 cm. Di nomor 102 yang ditanyakan adalah luas segitiga ACD-nya. Itu yang ditanyakan. Jadi, karena dia menanyakan luas segitiga ACD, kalau di situ ada keterangan sudut, pasti sudut itu kemungkinan besar sangat berguna untuk mengetahui ini jenis sudut apa sih, jenis segitiga apa sih. Oke, sama kaki, tapi pasti ada keterangan yang lain. Karena sudut ACD 45 derajat dan ini adalah segitiga sama kaki, maka sudut DAC juga 45 derajat. Dalam satu segitiga kita ketahui bahwa total besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau sudah diketahui sudut 45 derajat dan 45 derajat, maka salah satu titik sudut yang lain besarnya adalah 90 derajat. Dan dari sini saya coba keluarkan segitiganya, segitiga yang kecil ACD. Nah, ini dia. Sebenarnya ini yang terbentuk adalah segitiga sama kaki dan siku-siku. Kenapa saya meletakkan X dan X? Untuk lebih jelas saya rotasikan, saya putar gambar segitiganya. Jadi begini. Kelihatan kan bahwa sebenarnya dia segitiga siku-siku. Kenapa saya meletakkan X dan X? Karena AD sama dengan DC berdasarkan keterangan dari gambar pertama. Oke. Kita butuh untuk menemukan nilai X. Oke, menggunakan teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Kita masukkan nilai AC-nya 14 cm. Lalu kita kuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Kita punya variabel yang sama, sehingga kita bisa menjumlahkan X kuadrat dengan X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 196 cm persegi sama dengan 2X kuadrat. X kuadrat sama dengan 196 dibagi 2, nilainya adalah 98 cm persegi. Oke. Dan X sama dengan akar 98 cm. Kita akan lihat nanti kenapa saya biarkan tetap di dalam bentuk akar. Lanjut ya, yang ditanya adalah luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD sama dengan, dari gambar kelihatan sekali ya, bahwa setengah kali alas kali tinggi. Alasnya siapa? X. Tingginya siapa? Juga X. Karena itu saya biarkan tetap dalam bentuk akar 98 karena akan bertemu lagi dengan akar 98. Kita tahu bahwa akar sebuah nilai dikalikan dengan akar nilai yang sama, maka akarnya tidak akan ada lagi. Sehingga luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali 98 cm persegi. Maka luas segitiga ACD adalah 49 cm persegi. Kunci jawabannya adalah B. Nomor 103, pastinya masih terkait dengan nomor 102. Ini gambarnya. Kalau tadi yang saya keluarkan segitiga yang kecil, kali ini yang saya keluarkan adalah segitiga yang besar. Nah, karena diketahui alasnya 14 cm dan ini adalah segitiga sama kaki, kali ini nggak siku-siku ya, yang kecil tadi aja yang siku-siku. Karena dia segitiga sama kaki, ketika kita tarik garis tinggi BE, otomatis akan membagi alasnya menjadi 2 sama panjang. Sehingga yang tadinya 14 cm, alas totalnya kita bagi 2, 7 cm dan 7 cm. Gunanya apa sih dibagi 2? Yang ditanya adalah luas segitiga kan? Luas bangun ABCD. Luas bangun ABCD itu diperoleh dengan cara mengurangi segitiga besar ABC dikurangi luas segitiga kecil ADC. Luas segitiga kecilnya kita udah dapat di soal nomor 102. Kita perlu mencari luas segitiga ABC. Untuk mencari luas segitiga, kita butuh alas dan tinggi. Alasnya udah ada 14 cm, tingginya belum ada. Karena itu, kita perlu membagi 2 menjadi 7 cm, 7 cm karena tujuannya kita akan mencari tinggi BE menggunakan teorema Pythagoras.
BE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang CE kuadrat, 25 dengan 7 ya, kita ganti nilainya sehingga BE kuadrat 9576 cm persegi. BE adalah akar 576 cm persegi, yaitu 24 cm. Oke, sekarang kita cari luas ABC-nya. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 14 cm, tingginya 24 cm. Maka luas ABC adalah 168 cm persegi. Luas ABCD adalah luas ABC dikurang luas ACD. Coba diperhatikan benar-benar bahwa memang luas ABCD itu adalah hasil pengurangan dari segitiga besar dikurang segitiga kecil. ABC-nya diganti dengan 168 cm persegi. ACD-nya dari soal nomor 102 kita dapat 49 cm persegi. Maka luas ABCD sama dengan 119 cm persegi. Kunci jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 104. Ini bangun datarnya saya coba gambarkan. Nomor 104 gampang karena yang ditanyakan cuma hanya luas layang-layang PQRS. Tapi kali ini kalau kita tahu rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, sepertinya kita tidak ada keterangan diagonal. Tapi kalau kamu perhatikan AB itu sama panjangnya dengan QS yang merupakan diagonal 1. BC sama panjangnya dengan PR yang merupakan diagonal 2. Jadi semua nilai diagonalnya sudah diketahui. Tinggal dimasukkan saja. Maka luas layang-layang sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. Nilainya adalah 20 cm kali 16 cm dibagi 2. Maka luas layang-layang sama dengan 160 cm persegi. Jawabannya C. Kita lanjut ke 105. 105 masih bangun datar yang sama, tapi keterangan yang diketahuinya berbeda. Kali ini AD-nya bernilai 24 cm, AB-nya bernilai 21 cm, dan ada keterangan tambahan yaitu BP yang kecil itu 5 cm. Ditanya adalah nilai keliling. Sekali lagi, kalau kita membutuhkan nilai keliling, kita pasti harus mencari semua sisi dari layang-layang tersebut. Kita butuh SR, RQ, QP, PS. Karena itu, saya coba gambarkan bahwa bayangkan kalau di dalam layang-layang ini ada segitiga siku-siku. Saya kasih contoh. Ini salah satu segitiga siku-sikunya yang berwarna biru. Nanti kamu akan tahu kenapa saya mengambil di situ, karena tujuan saya adalah menemukan PQ, sisi PQ. Satu lagi segitiga yang kuning. Tujuan saya untuk menemukan sisi RS atau SR. Oke, saya akan coba keluarkan segitiga siku-siku ini. Saya coba keluarkan. Ini yang segitiga kecil, siku-siku PQR, maaf POQ. POQ dengan keterangan PO 12 cm dari 24 dibagi 2 ya. OQ 5 cm dari mana? Kalau kamu perhatikan kelihatan jelas sekali bahwa BP dengan OQ itu sama panjang. Satu lagi yang kuning. Ini SO adalah 16 cm. Dapat dari mana 16 cm? 21 cm dikurangi 5 cm. OR 12 cm sama 24 dibagi 2. Oke, kita akan mencari nilai-nilai sisi panjang sisi-sisi yang ada di bangun datar belakang tupat layang-layang ini. PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah OQ kuadrat. Kita masukkan PQ kuadrat, nilai PO-nya dimasukkan dan OQ-nya, sehingga kita peroleh PQ kuadrat 169 cm persegi, PQ-nya 13 cm. SR kuadrat, SO kuadrat ditambah OR kuadrat dari teorema Pythagoras ya. Maka kita ganti nilai-nilainya sehingga SR adalah 20 cm. Well, kita udah mengetahui semua sisinya. Ingat, nggak perlu 4-4-nya dihitung satu-satu menggunakan teorema Pythagoras.
cukup menemukan yang sama. Oke, kelilingnya kita butuh mencari SR udah ada, RQ itu sama dengan PQ, QP atau PQ sudah ada, PS sama dengan SR. Jadi semua informasi yang kita butuhkan untuk menemukan nilai keliling sudah kita miliki. Kita ganti nilai-nilainya. Dan jawabannya adalah 66 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 106. Kali ini yang dibahas adalah tentang trapesium. Oke, saya coba gambarkan trapesiumnya seperti ini dengan keterangan PQ sejajar SR. Pada trapesium, sudut P, titik sudut P dan titik sudut Q itu terbentuk dari dua garis jajar yang dipotong oleh satu transversal yang sama ya. Tapi P dengan S sebenarnya memiliki transversal yang sama, Q dengan R yang memiliki transversal yang sama. Kita sudah pernah bahas ini di materi tentang garis dan sudut. Oke, yang ditanyakan di nomor 106 adalah besar sudut R dan sudut S berturut-turut. Untuk besar sudut R itu kita peroleh dari 180 derajat min 54 derajat. Karena kalau kita masih ingat kita pernah memiliki shortcut bentuk C atau Z. Nah, ini yang sudut R ini dengan sudut Q, kalau kita pakai shortcut itu seperti berbentuk C tapi terbalik gitu ya. Sebenarnya secara matematika adalah dua garis jajar yang dipotong oleh satu transversal yang sama. Sehingga sudut R adalah 126 derajat. Sudut S itu memiliki hubungan dengan sudut P. Ya, jadi sudut S sama dengan 180 derajat min 79 derajat, nilainya adalah 101 derajat sudut S ya, bukan sudut R. Kunci jawabannya adalah yang A. 107. Saya coba gambarkan trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Lalu ada perbandingan sudut B banding sudut C, yaitu 3:5. Seperti biasa pasti saya akan misalkan sudut B 3x dan sudut C 5x. Saya masukkan ke dalam gambar. Oke, maka kita punya sudut B dan sudut C yang seperti ini. Dan ini juga sama, bahwa B dan C itu memiliki relasi, yaitu dua garis jajar yang dipotong oleh satu transversal yang sama. Jadi sebenarnya jika kita jumlahkan B dan C, total sudutnya 180 derajat. Ya, 8x sama dengan 180 derajat, x nilainya adalah 22,5 derajat. Tapi yang ditanyakan adalah besar sudut B. Sudut B itu 3x, maka 3 dikali 22,5 derajat, 67,5 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 108, saya tidak gambarkan soal nomor 108, tapi saya akan ambil keterangan berdasarkan gambar. Kalau kita perhatikan titik sudut K dan titik sudut N, itu juga sama seperti kasus nomor yang sebelumnya, dua garis jajar yang dipotong oleh satu transversal yang sama, sehingga akan total sudutnya jika dijumlahkan akan membentuk 180 derajat. Dari situlah saya menyatakan bahwa 2x plus 7 yang merupakan sudut K ditambah 3x min 12 yang merupakan sudut N sama dengan 180 derajat. Kita punya persamaan linear satu variabel, 5x min 5 sama dengan 180 derajat, 5x sama dengan 185 derajat, x sama dengan 37 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut L. Nah, karena ini merupakan trapesium sama kaki, sudut L sama dengan sudut K, yaitu 2x plus 7, kita akan substitusi nilai x. Sehingga kita peroleh nilai sudut L-nya adalah 81 derajat. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 109. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D. Total sudutnya 360 derajat. Oke, sudut A ditambah B, B-nya saya ganti dengan 4/3A berdasarkan soal.
ditambah dengan C itu sebenarnya adalah 180 derajat min B. Tapi karena B-nya udah langsung diganti jadi 4/3A, jadi sama aja dengan 180 derajat min 4/3A. Ditambah dengan D itu sendiri, total sudutnya 360 derajat. Nah, karena ada yang sama, saya coret. Sehingga yang tersisa dari bentuk persamaan ini adalah A ditambah 180 derajat tambah D. Totalnya 360 derajat. Oke, kita akan ganti dengan variabel yang lain yang diketahui di soal. Ini hasil selanjutnya, A tambah B 180 derajat. A-nya adalah X plus 10 derajat. D-nya 3Y berdasarkan gambar ya. Kita peroleh sama dengan 180 derajat. Lalu ada keterangan tambahan bahwa Y itu sama dengan setengah X. Jadi saya juga akan substitusi Y menjadi setengah X. Nah, sekarang kita punya hanya satu variabel yaitu X. Angka X ditambah 10 derajat ditambah 3/2X sama dengan 180 derajat. 5/2X sama dengan 170 derajat. Oke, untuk menghilangkan nilai penyebut 2, semua saya kali 2. Sehingga kita miliki 5X sama dengan 340 derajat. Dan X sama dengan 68 derajat. Y sama dengan setengah X. Kita ganti dengan 30 menjadi nilai Y 34 derajat. Yang ditanya adalah juga besar sudut B. Untuk mengetahui sudut B, kita harus tahu dulu sudut A. Sudut A adalah X plus 10. Kita ganti dengan X plus 10 itu berarti 78 derajat. Sudut B 4/3A. Karena A-nya udah diketahui, kita tinggal substitusi nilai A. Maka 4/3 dikali 78 derajat, nilainya adalah 104 derajat. Maka jawabannya adalah A. 110. Saya gambarkan trapesiumnya dengan AB sejajar CD. Sudut A banding sudut C sama dengan 5/7. Kita pakai pemisalan. A-nya misalkan 5X, C-nya 7X. Saya masukkan ke gambar. Dan karena sebenarnya sudut A dan C ini adalah dibentuk dari dua garis sejajar yang dipotong sebuah transversal, atau kita sering pakai shortcutnya bentuknya C atau Z-nya ya. Oke, berbentuk seperti C, maka total sudutnya 180 derajat. Sehingga 12X sama dengan 180 derajat, X sama dengan 15 derajat. Oke, sudut A sama dengan 5X, sudut C sama dengan 7X. Yang ditanyakan adalah sudut D ya, dimana sudut D itu sama dengan sudut C. 7X, maka 7 dikali 15 derajat, 105 derajat, jawabannya adalah D. Nomor 111 ini mungkin agak sedikit sepertinya kompleks tapi sebenarnya enggak ya. Jadi gambarnya saya coba gambarkan di situ dan diketahui AB sejajar CD. Yang ditanya adalah panjang diagonal BD. Oke, kita butuh beberapa informasi nih untuk kita kerjakan di sini. Yang pertama, karena ini adalah trapesium sama kaki, sehingga ketika kita gambarkan, perhatikan gambarnya, kita punya AE kuadrat sama dengan DA kuadrat min DE kuadrat. Gunanya nanti AE ini untuk apa? Terkait dengan segitiga BD ya. Jadi ada segitiga, nanti kamu perhatikan AE kuadratnya kita butuh sekali untuk tahu nilai AE kuadrat. Kita kurangin 13 kuadrat dikurangin 12 kuadrat, AE-nya nilainya adalah 5 cm. Perhatikan kenapa kita butuh cari AE. Oke, setelah itu BE nilainya adalah 11 cm ditambah 5 cm. 5 cm nya itu yang mana?
AE itu sama nilainya kalau kita tarik garis dengan BE sama dengan 11 cm ditambah 5 cm. Sebenarnya ada jadi kalau kamu perhatikan ada garis DE ya. Kalau kamu perhatikan ada garis DE itu sebenarnya sama dengan kalau garis itu ditarik ke sebelah kanan itu akan membentuk juga ada segitiga kecil lagi sebelah kanan. Jadi BE kita peroleh dari 11 cm tambah 5 cm ya. Lalu kita sekarang bisa langsung otomatis mencari BD. BD kuadrat adalah DE kuadrat ditambah EB atau BE sama saja. Kita masukkan nilai-nilainya. 12 cm dikuadratkan ditambah 16 cm dikuadratkan. Kita peroleh nilai BD-nya adalah 20 cm. Langsung ya. Itu jawabannya B. Nomor 112. Yang ditanya luas trapesium. Oke. Pada luas trapesium ini kita butuh cari tinggi pastinya. Oke. Perhatikan garis putus-putus yang saya buat. Karena ini adalah trapesium sama kaki, sehingga ketika kita punya di atas 9 cm, di bawah itu juga 9 cm. Tepat di bawahnya CD ya. Tapi kan AB-nya 21. Jadi saya akan kasih tambahan nama E dan F, sehingga AE itu sama dengan BF, yaitu 21 cm dikurangi 9 cm, yang panjang sekali itu dikurangi dengan 9 cm, lalu kita bagi 2, karena kan sama AE dan BF nya, maka kita peroleh 6 cm. Karena kita udah punya, kalau kamu perhatikan kita punya segitiga siku-siku di situ, maka untuk mencari CE kuadrat yang berfungsi juga sebagai tinggi menggunakan teorema Pythagoras, DA maksudnya adalah CA bukan DA ya, CA kuadrat min AE kuadrat, sehingga kita punya ganti nilai dengan 10 cm dikuadratkan dikurangi dengan 6 cm dikuadratkan. CE kuadrat sama dengan 64 cm persegi. CE nya adalah 8 cm. Nah, kita bisa langsung tahu nih rumus luas trapesium. Berdasarkan rumusnya, alas up-nya adalah 9 cm tambah 20 cm kali 8 cm bagi 2. Luas trapesiumnya adalah 120 cm persegi. Jawabannya. Selanjutnya nomor 113. Ini gambar trapesiumnya dengan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalamnya. Yang ditanyakan adalah luas trapesium. Lagi-lagi kita pasti butuh tinggi ya. Kalau kamu perhatikan AB 17 cm, tapi sebenarnya tepat garis di bawah CD itu nilainya adalah 9 cm juga. Maka kalau saya tambahkan ada nama E di situ, BE adalah 17 cm kurang 9 cm sama dengan 8 cm. Kita menemukan ada segitiga siku-siku di situ, sehingga CE kuadrat sama dengan CB kuadrat min BE kuadrat. Kita masukkan semua nilainya. Maka CE sama dengan akar 225 cm persegi yaitu 15 cm. Itu baru CE yang berfungsi sebagai tinggi. Luas trapesiumnya adalah, kita masukkan nilai alas atas dan alas bawah, berikut juga tingginya. Maka luas trapesium sama dengan 195 cm persegi. Jawabannya C. Next, nomor 115. Yang ditanyakan luas trapesium juga. Kali ini trapesiumnya tingginya di luar bangun datar itu sendiri. Yang kalau kamu perhatikan garis putus-putus ya. Oke. Perhatikan ada segitiga siku-siku di gambar yang saya buat.
Maka tinggi trapesium sama dengan akar dari 25 cm dikuadratkan dikurang 7 cm dikuadratkan. Tinggi trapesiumnya adalah 24 cm. Udah dapat tinggi, kita langsung bisa mencari luas. Luas trapesium sama dengan alas atas tambah alas bawah kali tinggi dibagi 2. Maka kita masukkan nilai alas atas dan alas bawahnya, berikut juga dengan tingginya. Nilainya adalah 360 cm persegi. Jawabannya D. 116. Saya coba gambarkan trapesiumnya. Oke, dengan keterangan-keterangan informasi yang kita butuhkan. Oke, luas trapesium adalah alas atas tambah alas bawah kali tinggi bagi 2. Kali ini yang berfungsi sebagai alas atas dan alas bawahnya sebenarnya si kiri dan kanan ya. Luas trapesiumnya diketahui 114 cm persegi. Alas atasnya yang kita ambil itu 14 cm. Tidak tampak seperti atas, memang tampaknya seperti kiri dan kanan, tapi it's okay. Alas bawahnya berarti yang sebelah kanannya 5 cm. Tingginya nanti kita perlu cari tahu. Oke, untuk menghilangkan penyebut 2 semuanya kita kali 2. 228 cm persegi sama dengan 19 cm kali tinggi. Tinggi adalah 228 cm persegi dibagi 19 cm. Nilainya adalah 12 cm. Oke, yang ditanya adalah keliling. Kalau keliling berarti kita butuh semua informasi sisi-sisinya. Kita butuh PS, SR, RQ, dan QP. Oke, PS sudah tahu di soal, PQ juga sudah tahu karena berfungsi sebagai tinggi, kita tadi udah dapat. QR juga sudah kita dapatkan. SR yang sekarang kita perlu tahu menggunakan teorema Pythagoras. SR kuadrat sama dengan SO kuadrat ditambah OR kuadrat. Kita masukkan nilai SO dan OR-nya. Nilainya adalah 225 cm persegi. SR-nya adalah 15 cm. Maka keliling kita tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya. Oke, ini gambarnya. Saya langsung menggunakan pemisalan X ya, karena diketahui di soal PQ banding RS 7 banding 2. Maka misalkan PQ 7X dan RS 2X. Yang ditanyakan adalah keliling trapesium. Berarti kita butuh tahu semua nilai sisinya. Kita butuh PS, kita butuh SR, kita butuh RQ, kita butuh QP. Oke, keterangan lain lagi yang diketahui di soal adalah PS-nya 8 cm. Oke, dan diketahui juga luas trapesium, berarti bisa langsung cari nih nilai luas trapesium. Kita bisa langsung gunakan rumus luas trapesium untuk mencari nilai alas atas dan alas bawah ya. Oke, luas trapesium saya ganti dengan 108 cm persegi. Alas atas itu 7X. Terbalik juga nggak jadi masalah ya. Alas bawah 2X, it's okay. Tingginya 8 cm. Kita bagi 2. Lalu untuk menghilangkan penyebut 2, kita kalikan semuanya dengan 2. 216 cm persegi sama dengan 8 cm dikali 9X. Maka 216 cm persegi sama dengan 72X cm. Sebenarnya masih ada cm ya. X nilainya adalah 3 cm. Hasil bagi dari 216 cm persegi dibagi 72 cm. Oke, kita berarti bisa tahu PQ-nya 7X, maka PQ 21 cm, SR atau RS 6 cm. Oke, gambarnya saya coba bikin lagi karena akan ada yang kita beri tanda garis lagi. Nih, saya tambahkan ada namanya tinggi di situ RT. Gunanya
tentu untuk menemukan sisi QR atau RQ ya. Oke, kita tahu PQ 21 cm dan SR-nya 6 cm. Maka untuk mengetahui TQ itu adalah hasil pengurangan dari PQ dikurangi dengan SR. Berarti 21 cm dikurangi 6 cm, TQ-nya adalah 15 cm. Kita butuh mencari RQ kuadrat sama dengan RT kuadrat ditambah TQ kuadrat. Ini RQ-nya, RQ kuadrat 289 cm persegi, maka RQ-nya adalah 17 cm. Well, semua informasi untuk mencari keliling kita sudah punya, tinggal kita jumlahkan semuanya. Keliling trapesium, soal nomor terakhir 118, karena 119 dan 120 kita skip ya. Soal nomor 118. Ini gambarnya. Ini juga merupakan trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, sehingga ada perbandingan Y banding X sama dengan 5:6. Oke, karena sudah terlalu banyak variabel, saya menggunakan pemisalan yang berbeda. Tidak lagi saya pakai X ataupun Y. Misalkan Y sama dengan 5A dan X 6A. Lalu ada keterangan lagi yang diketahui di soal, kelilingnya adalah 56 cm. Yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA, nilainya adalah 56 cm. Kita masukkan saja berdasarkan gambar 2X tambah Y tambah X tambah Y. Semuanya kita ganti dengan nilai variabel A. 2X berarti karena 1X nya 6A, 2X berarti 12A, Y 5A, X 6A, Y 5A. Berdasarkan pemisalan di atas ya. Sehingga mudah bagi kita untuk mencari nilai A-nya karena semua sudah satu variabel. Maka A-nya bernilai 2 cm. Oke, saya gambarkan lagi. Kali ini tidak ada lagi nilai X atau Y, semuanya sudah memiliki nilai angka. Sudah memiliki panjang ya. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah luas trapesium. Kita butuh alas, kita butuh tinggi. Alas atas dan alas bawah sudah diketahui, kita butuh tinggi. Karena AE sama dengan BF, maka 24 cm kurang 12 cm, lalu kita bagi 2 karena panjangnya sama. Maka kita peroleh AE sama dengan BF yaitu 6 cm. Dan dari sini kita bisa mencari DE yang berfungsi sebagai tinggi. DE kuadrat sama dengan DA kuadrat minus AE kuadrat. DE 8 cm. Oke, kita punya alas atas, kita punya alas bawah, kita punya tinggi. Kita bisa mencari luas trapesium. Jawabannya B. Demikian untuk tugas kali ini. Kunci jawabannya saya berikan, semoga cukup atau bisa membantu kamu untuk menyelesaikan jika ada permasalahan yang sulit lainnya. Untuk latihan soal yang lain akan diberikan kunci jawaban berbentuk PDF. Terima kasih. God bless and stay safe.